Hai semua, siapapun, dimanapun, dari manapun, dan dalam wujud apapun, kembali lagi bersama gue, Dias Wijaya, di Jurnal Malam. Kali ini Jurnal Malam gak akan menghadirkan sebuah video penelusuran jalan-jalan malam ke makam yang biasa gue lakuin bersama Mas Dani, partner gue. Ya, kali ini Jurnal Malam akan membahas tuntas mengenai tragedi Mawar. Singkat cerita, tragedi ini merupakan kesurupan massal. Mungkin bagi lu semua kesurupan massal merupakan hal yang wajar karena di Indonesia dengan sisi mistik yang cukup tinggi, kesurupan merupakan hal yang udah biasa gitu bro. Namun ada yang berbeda dari tragedi Mawar ini. Setahu gue, kesurupan ya satu hari jadi, satu hari selesai gitu. Namun, kok bisa kesurupan sampai 3 hari nggak selesai? Apa yang sebenarnya mendasari hal tersebut? Ada alur cerita tersembunyi di balik tragedi ini. Penasaran kan? Langsung aja kita ngobrol bareng dua narasumber kita, yaitu Salman dan juga Galang. Let's go. Oke sobat-sobat Spekta, jadi kan di awal gue udah bilang nih bakal menghadirkan dua narasumber kita, yaitu Galang sama Salman. Dan di depan gue sekarang udah ada dua orang ini yang bakal kita korek-korek lagi nih. Kalian pasti penasaran sebenarnya tragedi Mawar ini gara-gara apa sih? Kok bisa ada tragedi ini? Yang mana kesurupan yang gue bilang di awal, satu hari, menurut gue satu hari harusnya selesai, tapi kok bisa sampai berhari-hari, 3 hari, bahkan lebih lama dikit kayaknya yang gue denger gitu ya. Jadi kita langsung aja lah ya, nggak usah basa-basi lagi tuh. Oke bro, Salman dan juga Galang, gimana kabarnya bro? Ngapain aja nih masa-masa pandemi gini nih? Gimana, aman gak nih masa-masa pandemi, gabut atau gimana gitu? Atau lagi ada project gitu? Kalau dari gue ya, ya tetap berdiri kukuh dengan pemahaman, itu pengangguran. Kalau sama masih ada gaweannya nih sama. Kalau dari gue ya, kenalin, nama gue Salman. Bertolak belakang dengan Galang. Kalau gue masih banyak hubungan, masih banyak proyek-proyek segala macam yang harus diurus. Jadi masa pandemi ya nggak gabut lah gitu. Ya. Kalau gue sih hobi sibuk gitu. Oh gitu ya. Nggak bisa sibuk. Oke mantap ya. Iya gimana ya bro? Emang masa-masa pandemi ini gue aja juga ya gabut gitu ya anjir. Nah ngomong-ngomong nih, kan lu berdua nih kayak apa ya, orang yang memang berpengaruh dalam tragedi Mawar ini. Gimana nih? Terima nggak nih gue ngomong berpengaruh nih atau gimana nih? Terima aja lah. Karena ya mungkin dari kita ada cerita. Terlibat lah dalam kasus tragedi. Siapa tahu ada momen atau cerita yang terlupakan gitu. Oke siap ya. Berhubung lu berdua ini memang berpengaruh gitu ya kan, memang ikut andil dalam tragedi Mawar ini. Gue pengen dengar pendapat kalian berdua tentang tragedi Mawar ini. Jadi yang gue denger nih, emang tragedi ini kesurupan massal gitu kan. Cuma gue yang belum clear di otak gue nih mencerna omongan-omongan dari mulut ini, mulut itu gitu. Sebenarnya tragedi Mawar ini menurut kalian berdua ini bermula dari apa sebenarnya ini? Apakah masalah ini sudah ada dari lama? Maksud gue sebelum ada acara liburan bersama teman-teman lu itu, atau memang kejadian ini terjadi pada saat memang ya itu ada acara liburan tersebut, gak ada sangkut pautnya sama kejadian-kejadian yang lalu gitu. Gimana menurut lu berdua? Kalau gue dari gue, kalau maksudnya secara kronologisnya itu kenapa itu sebenarnya dari gue pribadi itu jujur nggak tahu. Karena apa? Karena yaudah gitu, kita sebenarnya kan ini kan rangkaian kegiatan liburan dimana kita ya jalan-jalan sama teman gitu kan, sama-sama juga gitu. Ini sebenarnya lagi liburan ke Mawar. Nah yaudah kita kan pengen fun aja, tiba-tiba ada kejadian yang mana untuk gue pribadi sendiri apa ya,
pertama kali banget kejadiannya itu kayak gini gitu. Selama gue SD, SMP, bahkan SMA itu nggak pernah, maksudnya kayak kita berhubungan kayak kita ambil contoh diklat atau diklar gitu ya, kayak di hutan, kemah-kemah gitu-gitu, itu nggak pernah kayak gitu. Nah ini pertama kali banget dan lumayan chaos gitu. Kenapa gue bilang chaos? Karena itu tadi gitu, ini nggak malam itu aja, ini berkelanjutan bahkan kurang lebih itu seminggu. Nah untuk penyebabnya gue pribadi tuh nggak tahu kenapa bisa kejadian kayak gitu, kenapa. Kalau dari Salman gimana? Kalau dari gue pribadi juga nggak tahu juga nih penyebabnya apa kan. Masih kayak tiba-tiba das gitu ya lah kejadian gitu kan. Dan ya aneh juga sih, dibilang aneh-aneh karena ya kita kan niatnya kan liburan ya have fun lah segala macem, kok ada kejadian kayak gitu tuh kita bingung gitu. Jadi ya gue pribadi ya jalan-jalan misalnya ke alam gitu ya sama teman-teman ya nggak pernah malah kayak gitu. Kayak kejadian-kejadian yang tragedi Mawar ini tuh ya bisa dibilang nggak pernah gitu. Nah ini bingungnya tuh kok bisa gitu, tahu-tahu kejadian tuh. Jadi yang gue tangkap nih lu berdua memang nggak tahu ya sebenarnya apa gitu akar permasalahannya gitu. Tahu-tahu datang aja gitu ya. Gak tahu memang gitu. Karena ya udah tiba-tiba, iya tiba-tiba, dah gitu terjadi dan gede gitu, kemana-mana bahkan gitu kan, gak cuma satu orang, itu bahkan sampai beberapa orang tuh kena gitu. Oke, emang gini bro, biasanya nih yang gue kayak gue punya pengalaman gitu sebelum ada kejadian, semua kejadian yang berhubungan dengan goib gitu ya. Di sini udah ada firasat gitu bro, entah dari dari kejadian kah, atau dikasih tahu orang tua kah, atau dari mimpi kita kah. Ya nggak, biasanya datang sendiri ke kita, dikasih tahu gitu kalau misalnya itu warning gitu. Nah dari lu Langman, ada nggak gitu firasat-firasat yang datang ke lu atau ke Salman gitu mengenai ada bakal ada kejadian besar ini gitu? Ada nggak? Atau mungkin malah firasat itu ditangkap sama orang lain di luar lu berdua gitu? Gimana? Kalau dari gue nih ya, ini pengalaman aja sih. Jadi ini kan dalam rangka tadi gue bilang liburan sama teman-teman ramainya, rame lah ke Mawar. Jadi ini disclaimer aja, ada beberapa nama yang kita samarkan gitu ya demi keamanan bersama gitu. Jadi lu semua nih sobat-sobat Spekta nih, ini nama-nama ini mungkin ada yang sama dengan lu atau sama dengan tetangga lu, tapi itu bukan tetangga lu gitu. Ini nama samaran ya, mohon dimaklumi gitu ya. Jadi kita sebut saja Rena. Jadi gini, Amin beberapa hari sebelum keberangkatan kita, Rena ini mimpi gitu. Dalam mimpinya itu itu gak menceritakan sih, jadi istilah itu dalam mimpi itu merupakan sebuah warning. Jadi dalam mimpi itu dia di warning istilahnya. Nah di mimpinya itu warning itu yaitu kita mau liburan, kita mau jalan-jalan hari itu di waktu itu gitu kan. Tapi saat di dalam mimpi itu dia lebih memilih untuk ngekip untuk diri sendiri atau nggak cerita ke teman-temannya. Ya udah gitu. Ya mungkin nggak mau nakutin atau gimana gitu. Udah liburan sampai kita mau OTW ke Mawar nih, di tengah jalan si Rena ini sakitannya kenapa? Jadi dari sepaman gue, Rena itu punya punya riwayat penyakit. Riwayat penyakitnya itu asma, gitu pokoknya. Tapi pada saat itu yang gue lihat itu dia bukan asma, bukan hanya sekedar sakit asma gitu. Ada yang beda. Sampai akhirnya dia ngomong sendiri, ini bukan asma. Karena kita kan liburan bareng-bareng kan, rame kan. Kita bahkan sudah nyiapin apa istilahnya P3K lah. Itu udah lengkap banget kan, lengkap. Udah lengkap lah. Udah kita karena kita jalannya ramean kan, kita jalan rombongan, kita bahkan sampai
ada yang bikin jalan, ada yang ngeblok, ada yang segala macam. Kita pokoknya ngekonsepin banget lah demi keamanan bersama gitu kan. Baik lagi sampai kita mikirin P3K-nya, kayak kita nyiapin tabung oksigen buat teman-teman kita yang asma gitu kan. Takutnya kan hal yang tidak kita inginkan kan terjadi gitu kan, kita sudah mengantisipasinya. Nah ini si Rena ini udah dikasih oksigen tetap nggak ngaruh gitu, sampai akhirnya dia ngomong ini bukan asma. Terus oke, kita berarti udah lain ya kita. Jadi gini, si posisinya Rena dalam rombongan itu terakhiran barengan sama gue. Lu juga nggak sih? Ya, gue juga. Gue paling belakang. Jadi pokoknya gue sama Salman tuh dan beberapa temen yang lain itu termasuk yang rombongan terakhir. Jadi ibaratnya memang ketinggalan lah sampai ke depan gitu kan. Tapi karena di rombongan terakhir itu ada yang tahu jalan, jadi yaudah nggak masalah gitu. Tiba-tiba tengah jalan berhenti, Serena kesakitan, terus kita kasih oksigen, gak ngaruh, baru kayak ini bukan hanya sekedar asma, ada yang lain. Terus yaudah kita bantuin kayak buatin doa apa segala macem, sampai akhirnya udah mendingan, baru di situ dia cerita tentang mimpinya. Terus kayak kita kan mikirnya gini, kita kan mau liburan kan, kita mikirin baik-baiknya aja kan, ya kita mau senang-senang, mau have fun bareng teman-teman yang lain gitu kan, pengen euforianya tuh bahagia aja lah gitu. Tapi dengan dia ngasih tau mimpi itu, terus ibaratnya si Renanya juga sakit, secara nggak langsung kayak mimpinya itu mengiyakan peristiwa yang ada ini tuh seakan-akan mengiyakan mimpi yang dia terima gitu. Dia akhirnya cerita segala macam, terus kita nggak usah terlalu jadi beban pikiran gitu. Kita tetap positif, kita tetap maksudnya kayak niatnya baik, nggak ada niat macam-macam gitu. Jadi kita akhirnya berangkat. Kalau dari Salman gimana, Man? Kalau dari gue pribadi, ini jauh sebelum ke Mawar ya. Jadi ada salah satu teman kita namanya Alex. Jadi dia kebetulan boncengannya sama Arum. Samaran juga kan? Ya samaran juga. Ya nama-nama yang di sini tuh samaran semua ya. Oke sobat-sobat spekta, ini nama-nama samaran semua, bukan nama asli, oke? Jadi tuh dia nih mau TW villa. Ini tuh mau berangkat banget OTW villa. Jadi di daerah Bandungan tuh. Oke, wait. Jadi sebelum kalian itu ke Mawar tuh, kalian tuh ke villa dulu berarti. Jadi ada ada tempat sebelum kejadian ini bermula gitu. Nah betul, kita tuh ke villa dulu lah istilahnya, seneng-seneng lah di situ kan, ya main aja. Nah pas di Bandungan ini di belokan terakhir katanya kan,